Ya, Daily Listener, dalam pos Daya Bangun Jakarta yang didukung oleh Yayasan Damandiri, tentunya kita akan membahas hal-hal terkait ke entrepreneuran ya. Dan banyak hal di sini yang pastinya juga bisa menjadi bahasan. Saya sudah bersama juga Bapak Christian F. Guswai. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Mbak Riri. Iya, ini consulting yang sangat produktif, selalu keliling daerah. Ini 1 bulan kemarin tidak bersama kita juga, karena sibuk di mana Pak? Di Ternate apa di Ende ini? Kendari Kendari, dan ke Mm-mm. NTT, NTT Flores. ya. Itu pulang cuma 1 hari, cuma buat coblosan. Habis itu dia terbang lagi. Luar biasa ini ya. Ya, gimana Pak progresnya kalau melihat di daerah? Semakin banyak yang membutuhkan juga adanya tenaga ahli, konsultan. Apa sih yang mereka harapkan dari seorang konsultan seperti Pak Kris ini? Ya, jadi begini, di daerah itu kan bisnis berkembang Mm-mm. dan mereka pada umumnya tumbuh dari keluarga, bisnis keluarga yang dibina oleh orang tuanya, Mm-mm. sekarang memasuki generasi kedua. Ya. Generasi kedua ini biasanya kan pendidikannya juga bagus-bagus. Mereka Mm-mm. bisa sekolahkan ke luar negeri, kemudian kembali, dan tentu orang tua tentu berharap generasi berikutnya yang meneruskan Mm-mm. bisnis keluarganya ini kan. Ya. Dan masalahnya tentu apa yang mereka pelajari Mm-mm. bahkan di luar negeri itu belum tentu sesuai dengan bidang yang diwarisi oleh orang tuanya. Mm-mm. Contohnya kalau di daerah itu kan banyak pebisnis yang pedagang, mulai dari Pedagang. distributor yang kemudian berkembang menjadi retail, Mm-mm. baik skala kecil, skala menengah begitu, Mm-mm. yang sudah dirintis sejak orang tuanya Mm-mm. masih muda dan sekarang waktunya meneruskan kepada anaknya untuk Mm. diteruskan. Nah, generasi kedua ini dengan pendidikan yang lebih tinggi menyadari bahwa bisnis sudah tidak bisa dikelola dengan cara-cara lama Mm-mm. dan tentu mereka lebih memikirkan bagaimana membuat bisnisnya lebih sustainable ya, lebih Mm-mm. berkelanjutan, Mm-mm. kemudian mampu menjawab persaingan. Persaingan itu Nah, yang terutama ya Pak ya. iya, kalau Mm-mm. di daerah itu kan sekarang mulai dilirik oleh pemain-pemain besar. Contohnya, Mm-mm. kalau kita lihat perusahaan-perusahaan multinasional, Mm-mm. eh, bahkan yang nasional yang besar pun banyak, mereka mulai melirik ke daerah. Khususnya Indonesia Timur itu kan pembangunannya Mm-mm. belakangan ini sangat pesat. Ya. Beberapa daerah memang dipicu oleh penemuan sumber daya baru, contoh tambang. Ah. Yang daerah yang tadinya sepi-sepi saja tiba-tiba hidup sekali, semua bisnis hidup, Ya. bisnis hotel hidup, Mm. bisnis makanan hidup. Mm-mm. Kemudian berarti konsumerisme juga meningkat, Mm-mm. sehingga ini memicu tumbuhnya peritel-peritel baru, kemudian pemain-pemain besar mulai masuk ke Ya. daerah. Nah, Mm-mm. mereka menyadari bahwa jika mereka harus berhadapan dengan pemain besar, Mm-mm. ya tentu mereka menjadi terlihat kekurangan dalam banyak hal, Mm-mm. contohnya dalam hal pengetahuan, Ya. kekuatan modal, kemudian teknologi, Mm. eh, pengelolaan sumber daya manusia. Mm. Nah, hal-hal inilah yang untuk beberapa yang sadar bahwa ini tidak bisa lagi dikelola dengan cara-cara yang lama, mereka lantas mulai mencari bantuan Mm-mm. karena mereka merasa bahwa ilmu mereka kurang. Sebenarnya kan ilmu bisa ditambah dari manapun, seperti sekarang ini akses ke internet Mm-mm. dengan gampang mereka peroleh, apalagi mereka kan rata-rata berpendidikan tinggi. Ya. Tapi tetap saja namanya ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka tidak kuasai, dan itu Mm-mm. yang Mm-mm. barangkali mereka membutuhkan masukan dari saya. Baik. Dear listener, pastinya kalau Anda punya usaha ya, memang harus dipersiapkan. Bukan cuma produknya ya Pak ya, tapi juga manajemen ataupun kesiapannya. Kalaupun sekarang misalkan masih dikerjakan sendiri, someday dengan
berkembangnya usaha pasti butuh karyawan ya kan, minimal juga kurir untuk mengantar barang dan lain sebagainya. Oke, kebersamaan Anda di 0815 1034 1034.